Sebuah keluarga memiliki masa lalu yang kelam terhadap sejarah keluarganya itu sendiri. Ternyata hubungan ayah dan ibu mereka punya sisi gelap yang harus mereka ketahui. Sang ayah ternyata bermain di belakang dari ibunya, hingga pada akhirnya sang ibu mencoba memberikan pelajaran pada sang ayah, namun terlalu kelewatan. Film dengan judul Calzones Rotos yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Film ini tuh alurnya maju mundur. Agak membingungkan, tapi aku persingkat dan permudah untuk kalian supaya mudah untuk dipahami. Jadi di awal film ada seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahunan, tampak ceria keluar dari kamarnya. Lalu wanita itu seperti melihat sosok pria yang tidak lain adalah mantan kekasihnya dulu. Pria itu bernama Heriberto dan sebenarnya dia sudah meninggal. Hanya saja wanita yang bernama Matilda itu merasa dia masih ada di sana. Tahun-tahun terus berlalu. Matilda memiliki anak yang cukup banyak, hingga suatu ketika anak-anak mereka mendatangi Matilda yang sudah tua. Sayangnya, Matilda tidak cukup kuat untuk makan bersama dengan anak-anaknya, apalagi keluar dari kamarnya. Beberapa kali pastor datang memberikan semangat dan sesekali Matilda mengungkapkan dosa yang pernah ia buat selama ini. Anak-anak Matilda tampak bahagia karena kala itu mereka bisa berkumpul kembali lagi bersama-sama. Jarang-jarang mereka bisa melakukan itu. Kesibukan masing-masing membuat mereka tidak bisa bertemu, apalagi mereka terpencar ke kota-kota lain. Namun sepertinya keluarga mereka ini menyimpan banyak rahasia yang cukup memagongkan. Salah dua di antara mereka bahkan ada yang saling menyimpan rasa dan saling menyukai. Bahkan si pria mencoba memberikan kecupan pada saudari perempuannya itu, namun saudarinya itu seperti merasa tidak nyaman. Apalagi mereka ini sedang berada di lingkungan rumah orang tua mereka. Selain itu masih ada rahasia yang mungkin akan membuat anak-anak Matilda terkejut dengan apa yang pernah dilakukan oleh ayah dan ibunya dulu. Kala itu Matilda masih berumur 50 tahunan lebih. Matilda merasa makin kesini hubungannya dengan sang suami makin tidak baik. Matilda sering ditinggal sendirian bersama pembantunya di rumah, sementara suaminya yang bernama Johan seringkali pulang malam dan tidak meninggalkan pesan untuknya. Matilda merasa curiga, jangan-jangan Johan bermain di belakang darinya. Malam itu terjadi konflik di antara mereka. Johan tidak mau kalah dan tidak mau dituduh sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Memang mereka sudah lama tidak begituan. Johan yang kesal pada akhirnya memberikan Matilda serangan begituan dengan cara yang sedikit kasar. Matilda merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan dengan Johan. Jadi suatu malam Matilda mencari semacam racun yang nantinya dicampur ke dalam kopi milik Johan. Mereka berbicara seperti biasa dan seperti tidak ada masalah. Namun setelah beberapa kali meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Matilda, Johan merasa sakit perut yang dahsyat, diikuti dengan sesak nafas. Matilda bahkan tidak membantu Johan yang terlihat kesusahan. Matilda mengambil pistol di laci milik Johan lalu berusaha menembakkan itu padanya. Tapi sayangnya, beberapa kali tembakan itu tidak mengenai Johan. Pada akhirnya Matilda mengambil pisau yang ia simpan di pahanya lalu menancapkan itu ke bahu Johan hingga pada akhirnya Johan tiada. Matilda sama sekali tidak merasa bersalah atau bahkan menyesal. Bahkan tidak sampai situ, Matilda menyembunyikan jasad Johan ke dalam peti yang ada di dalam gudang. Matilda lalu melaporkan kejadian ini pada polisi kenalannya. Namun Matilda memutarbalikkan fakta kalau mereka baru saja kerampokan dan Johan gugur dalam kejadian itu. Lalu kenapa Matilda sampai tega melakukan itu? Apakah benar kalau Johan bermain di belakangnya? Mungkin apa yang dicurigakan Matilda ada benarnya. Jauh sebelum kejadian itu terjadi, Johan memang sering pergi ke rumah begituan. Banyak wanita yang bisa dia pilih, namun hanya satu yang menjadi pilihannya. Seorang wanita muda, mungkin kisaran 20 tahunan lebih. Johan dengan beringasnya menganu wanita muda itu. Bahkan, Johan membelikan sepatu baru untuknya. Tapi dengan syarat, wanita muda itu tidak boleh menerima orang lain selain dirinya. Johan pulang ke rumah dalam keadaan yang mungkin merasa sangat bersalah.
Dia tahu apa yang dia lakukan ini sebenarnya tidak benar. Melihat Matilda tertidur menunggu dirinya pulang, membuat rasa bersalah itu selalu menghantuinya. Tapi hubungan Juan dan wanita muda itu ternyata tidak berlangsung lama. Suatu hari, wanita muda itu mengalami sakit di perutnya, dan setelah dicek, ternyata dia mengandung. Juan merasa dibohongi oleh wanita muda itu. Jangan-jangan anak yang ada di dalam perutnya itu adalah hasil dari orang lain. Juan lalu mengajak wanita muda itu untuk bersantai di pinggir danau yang besar. Namun sayangnya, Juan berbohong. Juan melepaskan tembakan beberapa kali pada wanita muda itu, hingga akhirnya dia tewas dan tenggelam. Juan kembali pulang dalam penuh penyesalan. Matilda menunggunya di ruang tamu, seraya Matilda tahu apa yang dilakukan Juan sampai pulang malam begini. Kembali ke masa sekarang, pastor kembali datang ke rumah Matilda untuk mensucikan setiap sudut rumah dari mara bahaya, menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak terpuji di antara mereka. Tapi sayangnya, mungkin itu tidak mempan pada dua saudara ini. Pada akhirnya mereka mendapatkan kesempatan emas, hingga terjadilah begituan di antara mereka. Sayangnya, ternyata tidak hanya mereka berdua yang punya kelainan. Dua lagi ternyata juga saling suka, dan masalahnya mereka masih sama jenis. Meski begitu, mereka semua ini sayang pada ibunya. Matilda adalah sosok ibu yang baik bagi mereka. Sampai saat ini, mereka masih belum tahu apa yang telah terjadi pada ayah mereka. Matilda hanya mengatakan kalau ayah mereka hilang ketika berada di sebuah perjalanan bisnis. Meski tidak melihat ayah mereka untuk yang terakhir kalinya, namun foto dan wajah ayah mereka terpampang di ruang keluarga sebagai penghormatan. Beberapa hari sudah mereka berada di rumah ibunya. Kini sudah waktunya anak-anak Matilda kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Matilda kini sendiri lagi, menyimpan kenangan buruk yang ia tanggung sendirian. Anak-anaknya tidak boleh tahu akan hal ini. Itulah tadi alur cerita film Calzones Rotos. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.